Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sobat semuanya dimanapun teman-teman berada dengan Kanda Data. Kali ini kita akan membahas mengenai hal penting yang juga sering ditanyakan oleh subscriber Kanda Data, yaitu bagaimana cara membuat kategori tinggi, sedang, dan rendah dari total skor skala Likert. Ketika teman-teman melakukan riset untuk mengukur variabel yang menggunakan skala Likert, kita dapat mengukur tingkat dari variabel yang kita amati. Misalkan kita mengukur knowledge atau pengetahuan dari siswa. Kita bisa mengkategorikan apakah tingkat pengetahuannya tinggi, sedang, atau rendah. Atau bisa juga kita mengukur variabel misalkan tingkat kepuasan. Apakah tingkat kepuasan konsumen, misalkan apakah kategorinya tinggi, sedang, dan rendah. Jadi kita akan membahasnya pada kesempatan ini. Namun sebelum itu saya informasikan kepada sobat semuanya, agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanal Data, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi skala Likert ini merupakan skala pengukuran yang pada prinsipnya adalah sama dengan pengukuran skala ordinal. Biasa digunakan untuk mengukur variabel-variabel non-parametrik yang berskala ordinal. Contohnya variabel sikap, kemudian perilaku, pendapat, persepsi, motivasi, dan seterusnya. Nanti kita akan membuat sejumlah item pernyataan yang merepresentasikan dari variabel yang diamati. Lalu kita meminta responden untuk memilih tingkat persetujuannya. Apakah sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, ataupun sangat tidak setuju. Di mana nanti masing-masing respon dari responden ini atau sampel yang kita amati akan kita konversi menjadi skor sehingga nanti kita dapat hitung total skornya atau kita boleh rata-rata juga boleh ya. Ada yang menggunakan total skor, ada juga yang menggunakan rata-rata. Namun sebagian besar adalah menggunakan total skor dari total item pernyataan yang digunakan. Kemudian mengapa kita perlu mengelompokkan total skor? Karena di sini kita akan membuat kategori. Untuk kategori yang paling sering digunakan adalah terbagi menjadi tiga, itu kategori tinggi, kategori sedang, dan kategori rendah. Di sini akan membantu teman-teman untuk menginterpretasikan lebih mudah. Jadi kalau teman-teman melakukan sebuah riset dan ada tujuan risetnya adalah ingin mengetahui tingkat kepuasan konsumen. Nah, kita dari hasil total score itu dapat kita buat kategori untuk menjawab hipotesis atau tujuan penelitian tersebut, yaitu apakah tingkat kepuasannya apakah tinggi, apakah sedang, dan atau rendah. Selain itu juga berguna untuk segmentasi kelompok responden, misalkan berdasarkan variabel yang kita amati. Nanti jadi ini akan sangat penting. Selanjutnya, langkah-langkahnya bagaimana kalau kita ingin membuat kategori dari total skor skala Likert. Yang pertama adalah hitung total skor skala Likertnya. Ini akan tergantung dari jumlah item pernyataan yang kita gunakan untuk mengukur variabel. Jadi kita gunakan, jumlahkan skor dari setiap item pernyataan untuk setiap responden. Misalkan kita mengukur variabel kepuasan konsumen. Itu kita buat dalam 10 item pernyataan dengan skala 1 sampai 5. Sehingga total skor maksimal untuk tiap responden kalau menjawab semuanya ya. Kalau terjawab semuanya, berarti skor maksimal adalah 5 dikali 10. Karena 10 item pernyataan dan skor maksimal 5. Berarti 5 kali 10 sama dengan 50. Adapun skor minimal, kalau menjawab skornya satu semua, berarti 1 dikalikan 10 item. Berarti 10. Berarti total skornya maksimal adalah 50 dan minimal adalah 10. Pastikan semua item pernyataan menggunakan skala yang sama. Kalau misalkan teman-teman menggunakan favorable dan unfavorable dari 10 item pernyataan ini, maka teman-teman untuk yang unfavorable perlu dilakukan reverse scoring. Ya, oke. Kita lanjutkan untuk langkah kedua, tentukan rentang skor. Setelah kita mengumpulkan, menjumlahkan, ya, nah kita tentukan rentang skornya, skor maksimal dan minimal. Nah, tadi kan kita sudah menentukan tentang skor. Kalau misalkan skalanya 1 sampai 5,
Untuk 10 pernyataan berarti rentang skornya adalah paling rendah 10, paling tinggi 50. Dari rentang skor 10 sampai 50 ini akan dibagi menjadi beberapa kategori. Ya, itu dalam contoh di video ini kita akan bagi menjadi 3, yaitu kategori tinggi, sedang, dan rendah. Kalau kita kategori menjadi 5 juga boleh ya. Namun yang paling sering digunakan adalah tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya langkah ketiga adalah tentukan kategori skor. Untuk kategori tinggi, kita bisa menggunakan persentase ya, antara 70 hingga 100%. Kemudian untuk sedang 40% hingga 69% dari total skor maksimal ya. Untuk yang rendah ini 0 hingga 39% dari total skor maksimal. Nah, ini bisa disesuaikan juga atau kita juga bisa melihat dari rentangnya. Ya, contohnya misalkan ini kan total maksimal 50, total skor minimal 10 kan selisihnya 50 kurangi 10 40. 40 dibagi 3 ya, 40 bagi 3. Nah, itu nanti yang 10 tambah pembagian tersebut itu yang kategori rendah. Kemudian yang menengah dan seterusnya yang tinggi. Contoh misalkan ini hasil eh, pengkategorian. Jadi kalau misalkan dari variabel kepuasan, kalau responden total skornya adalah 36, berarti dia masuk ke kategori tinggi. Kemudian ada lagi responden yang kedua, dia total skornya 32, berarti dia masuk kategori sedang. Ada lagi misalkan ada responden yang ke-10, misalkan dia total skornya adalah 19, nah, berarti masuk kategori rendah. Jadi contohnya seperti itu. Skor yang berada dalam rentang ini akan dikategorikan sesuai klasifikasi yang dibuat. Ini ada tips dalam mengelompokkan skor. Sesuaikan pembagian kategori dengan distribusi data ya, seperti yang saya contohkan. Atau kita bisa juga membuat persentase. Ya, yang penting cara scoring tersebut, cara pengelompokan kategori tersebut itu dijelaskan ya. Misalkan kita di skripsi ya atau di paper kita dicantumkan di metodologi ya, boleh seperti itu. Kita juga dapat menggunakan grafik seperti histogram untuk melihat distribusi skor sebelum menentukan kategori. Ya, jika distribusi tidak merata, kita dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan batasan kategorinya. Kesimpulannya, kita dapat membuat kategori tinggi, sedang, rendah dari total skala Likert untuk membantu menyederhanakan analisis atau untuk menjawab tujuan riset. Penting untuk memperhatikan distribusi data ya. Jadi teman-teman juga tadi distribusi datanya harus dilihat, jumlah item pernyataannya harus dilihat, ya. Kemudian pembuatan kategorinya berapa itu juga harus dilihat. Tentunya dengan membuat kategori ini akan memudahkan kita dalam melakukan interpretasi. Baik, demikian video pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.